Setelah Diogo Dalot, AC Milan mau bajak bek Manchester United ini. Klub Serie A, AC Milan dilaporkan tengah mengarahkan radar mereka ke Manchester United. Rossoneri dilaporkan ingin membajak salah satu bek setan merah di tahun 2022 nanti. Musim lalu, AC Milan berhasil mendapatkan salah satu pemain MU. Mereka berhasil meminjam Diogo Dalot selama satu musim penuh. Selama di Milan, Dalot menunjukkan performa yang cukup apik. Namun sayang, Milan gagal mempermanenkannya di musim panas nanti. Calcio Mercato mengklaim bahwa Milan kembali tertarik merekrut bek MU. Kali ini mereka menginginkan sosok Eric Bailly. Laporan tersebut mengklaim bahwa AC Milan saat ini butuh bek tengah baru karena mereka akan kehilangan Alessio Romagnoli. Sang bek kontraknya akan habis di tahun 2022. Sejauh ini, ia terus menolak tawaran kontrak dari manajemen AC Milan karena jumlahnya dianggap terlalu kecil. Itulah mengapa Milan mulai berburu alternatif Romagnoli. Pilihan mereka jatuh ke Eric Bailly. Laporan tersebut mengklaim bahwa transfer Bailly ke AC Milan bakal sulit terjadi karena MU enggan melepaskannya. Ini dikarenakan MU kini menggunakan skema 3 bek sehingga mereka butuh lebih banyak bek tengah di tim mereka. Itulah mengapa Bailly enggan dilepas oleh Manchester United, sementara manajemen MU juga berjanji akan memainkan Bailly lebih sering dalam skema ini. MU punya posisi yang kuat untuk mempertahankan Bailly, karena sang bek baru memperpanjang kontraknya di Old Trafford. Bailly masih akan bertahan cukup lama, bersama Setan Merah ia akan memperkuat MU hingga tahun 2024 mendatang. Real Madrid diklaim makin kesulitan pulangkan Brahim Diaz dari AC Milan. Apiknya penampilan Brahim Diaz dalam musim keduanya berbaju pemain pinjaman AC Milan disinyalir membuat Real Madrid berencana menariknya kembali. Kendati demikian, Los Blancos dipastikan bakal menemui banyak kesulitan dengan berbagai alasan. Yang pertama, karena dasarnya Diaz punya kontrak bersama Milan hingga Juni 2023, Il Rossoneri bahkan punya opsi untuk mempermanenkan gelandang serang Spanyol berdarah Maroko itu meski nantinya ada klausul pembelian kembali. Ditambah lagi, apabila Madrid memaksa untuk memulangkan Diaz, maka risikonya sang pemain bakal tidak senang karena tengah rajin dimainkan sebagai starter. Hubungan baik dengan Milan pun bisa kacau karenanya. Niatan Madrid untuk mendapatkan kembali wonder ke-22 tahun mereka itu memang sangat bisa dimengerti. Dari 11 pertandingan bersama AC Milan, Brahim Diaz mampu menyerang 4 gol plus 1 assist. Meski di kancah Liga Champions belum ada yang bisa dibanggakan dari Milan, namun untuk Liga Italia mereka bisa menepuk dada. Tim kota mode tersebut di bawah Diaz menjadi salah satu kandidat juara musim ini dengan bersaing di dua besar. Aksi Diaz di negeri pasta tidak luput dari radar Madrid. Mereka pun senang investasi senilai 20 juta euro atau 330 miliar rupiah saat membelinya dari Manchester City pada musim dingin 2019 lalu mulai menampakkan hasil. Saat ini Brahim Diaz bahkan sukses menebus kembali skuad tim nasional Spanyol untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 pada November 2021 di saat Madrid tengah kesulitan mengirimkan wakil. Jebolan Akademi Malaga tersebut berpeluang kembali menambah camps dan gol usai debutnya di Juni 2021 silam. Brahim Diaz sendiri memang masih mau meneruskan karirnya di Real Madrid, tapi kini hanya ingin fokus bersama Milan. Terutama karena di San Siro ada Stefano Pioli yang semakin percaya untuk menjadikannya sebagai pemain kunci. Sacchi puji kegigihan Milan dalam derby lawan Inter. Mantan pelatih legendaris Italia, Arrigo Sacchi, terkesan dengan kegigihan AC Milan dalam derby di La Madonnina pertama musim ini melawan Inter pada Senin dini hari kemarin. Rossoneri berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Steven De Vrij hanya beberapa menit setelah Hakan Calhanoglu membawa Nerazzurri unggul 1 gol di titik putih. Sisa pertandingan sengit berlangsung, namun tak satu pun klub mampu mencetak gol lagi dengan Lautaro Martinez gagal mengeksekusi penalti kedua pasukan Simone Inzaghi pada babak kedua. Saat berbicara kepada La Gazzetta dello Sport selepas laga, Sacchi pun membagikan pandangannya mengenai performa Milan ketika ditanya mengenai kualitas apa yang paling membuatnya terkesan dengan armada Stefano Pioli. Pasti keberanian. Tim muda Pioli kurang pengalaman dan maksud jahat, tetapi mereka mampu menutupi dengan antusiasme. Mereka menyerang, mereka tidak pernah takut, dan harus diakui keberanian ini didukung oleh organisasi luar biasa dan permainan kolektif yang sangat padu, ujar ex-pelatih Rossoneri tersebut. Sacchi akhirnya puji pemain yang saling menempel satu sama lain demi memastikan mereka saling mendukung selama pertandingan, sesuatu yang ia sebut sebagai sikap Eropa. Pada babak pertama pertandingan, saat Rossoneri kerap memegang bola, jarak antar pemain kecil, semuanya dekat untuk membantu satu sama lain. Untuk menjamin rekan-rekan satu timnya umpan sederhana,
Dan untuk mengandalkan jika lawan tersebut berebut bola, inilah sikap Eropa, imbuhnya. Milan sendiri berhasil mengumpulkan 32 poin sama dengan Napoli setelah 12 gelar noda Serie A musim ini. Di sisi lain, Inter terpaut 2 poin dari dua tim yang belum terkalahkan sebelumnya. Alasan Paolo Maldini tolak tuntutan gaji Frank Kessie. AC Milan memiliki alasan yang jelas untuk menolak tuntutan gaji Frank Kessie yang jumlahnya di luar batas aturan klub. Negosiasi perpanjangan kontrak pemain Kessie masih terhenti karena si pemain menginginkan kenaikan gaji hingga 8 juta euro per musim dari 2, juta euro saat ini. Sebelumnya, Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini telah menawarkan 6 juta euro yang telah ditolak Kessie. Bagi AC Milan, permintaan gaji pemain Pantai Gading itu tidak masuk dalam hitungan klub mengingat kebijakan pembatasan gaji yang ketat. Sebagai informasi, elit manajemen telah menetapkan batas atas gaji pemain yang tidak boleh dilanggar dalam hal kontrak pemain. Sejak investor Amerika itu mengambil alih klub dan mengangkat Ivan Gazidis sebagai CEO, fokusnya adalah menurunkan tagihan gaji para pemain. Di sisi lain, mereka akan lebih fokus pada pemain muda dan berbakat yang dapat berkembang dan menjadi pilar utama di tim masa depan. Artinya, aturan penggajian klub yang ketat dalam hal ini adalah penetapan gaji bersih akan diterapkan terlebih karena dampak pandemi COVID-19. Menurut La Gazzetta dello Sport, AC Milan tidak akan melampaui batas tertentu dalam memberikan gaji atau kontrak pemainnya. Dilaporkan bahwa klub Rossoneri menetapkan gaji batas sebesar 4 juta euro bersih per tahun, kecuali untuk Zlatan Ibrahimovic dan Gianluigi Donnarumma. AC Milan disebut siap mengajukan tawaran baru kepada gelandang bertahannya dengan harapan agar bersedia memperbarui kontraknya. Menurut Il Corriere dello Sport, manajemen akan mencoba peruntungan mereka terkait pembaruan kontrak Kessie. Klub berpikir untuk menaikkan tawaran ke pemain Pantai Gading itu dengan gaji tahunan yang lebih tinggi daripada tawaran sebelumnya. Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini siap untuk menawarkan kesepakatan senilai 6,5 juta bersih per musim selama 5 musim. Frank Kessie akan mendapatkan gaji sebesar 32,5 juta euro bersih tanpa pajak jika memilih bertahan di San Siro. Pasalnya, sebelum AC Milan dikabarkan bersikukuh dengan tawaran gaji bersih 5 juta euro ditambah bonus. Namun menurut laporan, permintaan dari agennya Giorgio Atangana saat ini mencapai 8,5 juta euro bersih termasuk bonus. Jika angka tersebut benar adanya dan tidak dapat diutak-utik, kemungkinan besar klub tidak akan memenuhinya.